apa nih yang mau diobrolin terkait dengan hasil observasi kemarin? Ada yang mau diobrolin? Iya, baik Bu. Ya, kemarin kan Ibu sudah lihat sendiri ya langsung dari hasil apa yang telah saya sampaikan ke siswa, bagaimana saya teknik mengajarnya. Kemudian kemarin itu kan juga Ibu bisa lihat ya dari pretest anak-anak bisa menjawab berapa persen, dari post-test anak-anak ya baru bisa sampai 77% gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira ya, apa ya Bu ya kira-kira yang kurang gitu dari pemaparan pembelajaran saya, terus dari model pembelajaran saya sampai akhir penutupan, kira-kira apa ya Bu yang kurang gitu? Oh gitu. Jadi Pak Satria kesini tujuannya ingin mengevaluasi ya, hasil pembelajaran kemarin, hasil observasi. Iya, menurut Ibu gimana? Oh, menurut saya gimana? Nah, kalau yang Pak Satria ingat terkait dengan apa sih yang mau saya evaluasi di pembelajaran Pak Satria itu apa? Yang pertama kan minat belajar peserta didik terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian dari tujuan pembelajaran juga dari CP-CP yang disampaikan itu semuanya tersampaikan ke anak-anak gitu. Sampai hasil feedbacknya dari anak-anak, mereka semua bisa menguasai dari CP yang ada gitu. Sebenarnya itu kan tujuan saya gitu ya. Cuma kan kemarin ya Ibu bisa lihat kemarin dari hasil post testnya itu baru mencapai 77% anak-anak menguasai pembelajaran yang ada walaupun dengan waktu yang singkat gitu. 77% udah lumayan. Cuma kan ya ini kan materinya yang fundamental ya Bu ya, yang dimana nanti materi ini akan digunakan juga untuk pembelajaran selanjutnya, jadi berkelanjutan gitu. Dari 77% yang terlihat di sini tuh kelihatannya gitu ya Bu ya, ini nampaknya masih kurang gitu Bu ya. Jadi dari pemahaman siswa juga kelihatannya masih setengah-setengah gitu. Kayaknya sih harus dilakukan pembelajaran ulang menurut saya gitu ya. Cuma kayaknya apa ya yang harus saya tambahkan ke peserta didik supaya tuh mereka lebih semangat lagi gitu. Kemudian anak-anak lebih nangkap lagi gitu. Oke. Kan tadi Pak Satria bilang bahwa kelihatannya gitu. Iya, kelihatannya. Kayaknya ini subjektif. Iya. Karena sudah dicoba untuk melakukan pendekatan lain, mungkin penilaian yang lebih objektif, yang lebih konkret gitu. Misalnya pertanyaannya dibuat jadi lebih mendalam. Kalau kemarin kan kalau nggak salah cuma 10 ya. Pertanyaannya baru 10 kemarin. Apakah itu sudah mewakili apa yang ingin Pak Satria akses ke anak-anak? Itu sebenarnya mewakili pendalaman materi awal-awalnya saja gitu. Belum mendalam sih sampai ke dalam-dalamnya, ke daging-dagingnya, belum itu baru kulitnya saja gitu. Nah, terus tadi Pak Satria bilang motivasi anak ya. Iya. Nah, itu menurut Pak Satria ke semua anak atau sebagian anak saja yang tidak termotivasi? Itu kelihatannya untuk sebagian sih, beberapa siswa gitu ya. Contohnya kemarin ada yang saya coba tanya, berikan feedback, ternyata dia sepertinya memahami materi berdasarkan apa yang saya tampilkan saja gitu. Tapi dari apa inti pokok dari permasalahan yang ada, dia tuh belum nangkep, karena dia sepertinya cuma setengah-setengah aja menangkap materi saya gitu. Kayak kurang motivasi, apa menurut dia ini masih belum perlu atau bagaimana kayak gitu. Nah, punya rencana nggak apa yang mau dilakukan? Mungkin gimana ya caranya supaya anak-anak ini pemahamannya lebih dalam lagi atau lebih kuat lagi? Karena kalau kemarin saya lihat pada saat pembelajaran, pada saat Pak Satria ngajar itu mengajarnya sudah baik gitu ya, sudah bahasanya turun banget ke anak-anak, jadi bahasanya sederhana. Nah, kalau memang Pak Satria beranggapan motivasi anak-anak pemahamannya masih di pemahaman kulit gitu yang belum mendalam, apa yang mungkin Bapak ingin lakukan gitu, atau punya ide enggak? Kayaknya
sepertinya kayak anak-anak perlu dikasih suatu masalah Bu ya. Jadi dia dikasih permasalahan ya terkait ya, nanti dia pasti nanti perlu bikin menggunakan array gitu. Jadi dari permasalahan ada akhirnya anak-anak oh iya ya saya harus bisa ini gitu. Sehingga begitu di senggol materi itu gitu ya, dicolek lagi anak-anak, oh iya Pak kayaknya ini harus pakai deh Pak, coba Pak besok kayaknya ini harus dibahas ulang Pak, saya perlu ini gitu. Karena untuk praktek membuat misalkan mengolah data ini gitu harus pakai array ini Pak, gimana Pak coba bisa dibahas ulang nggak? Nah itu kan kayaknya terlihat dia mulai gitu ya, oh ternyata itu tuh perlu dipakai. Memang nanti sebenarnya materi array ini dipakainya nggak cuma sekarang doang pada saat pembelajaran saya, saat dia mengembangkan proyek di pelajaran lain pasti materi array itu dipakai, apalagi terutama pada saat nanti dia UKOM. Di UKOM itu ada penilaian tersendiri terkait tentang array tersebut gitu. Jadi Pak Satria mah pengennya anak ini inisiatif gitu ya, Pak kayaknya bisa kayak gini gitu iya ya. Sebenarnya begitu, pengennya begitu anak-anak. Jadi kalau disuapin terus kan ya anak-anak ada yang nolak, ada yang nerima tapi semuanya nggak dikonsumsi gitu. Cuma kalau saya ya disuapin terus akhirnya gitu, jadi butuh dia yang minta gitu. Saya sebenarnya butuhnya itu dari anak-anak kayak gitu. Cuma kalau saya kasih materi, saya kasih cash langsung anak-anak nanti berontak, kok nggak diajarin dulu caranya atau bagaimana gitu. Nah itulah gimana gitu sebaiknya saya bingung gitu ke anak-anak harusnya kayak gimana supaya mereka tetap inisiatif. Perlu tambahan materi misalkan tentang arah ini gitu, tapi nggak langsung saya suapin langsung semuanya, akhirnya anak-anak menolak gitu kayak gitu. Karena yang terjadi sekarang saat kemarin begitu, sampai yang kakak kelasnya juga kemarin begitu gitu. Oh berarti menurut Pak Satria ini mah anak-anaknya memang masih belum maksimal ya. Iya. Berarti ada metode yang harusnya dilakukan oleh Pak Satria di kelas supaya anak-anak ini termotivasi atau penasaran gitu ya, iya, gergetan gitu ya sama materinya gitu. Ya. Oke, Pak Satria pernah dengar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi nggak? Nah itu sudah pernah Bu, cuma saya untuk praktek nyatanya itu masih sulit untuk gimana ya gitu kalau belum dilakukan ya. Sedangkan kalau dilihat sendiri anak-anak emang kalau berdiferensiasi berdasar kemampuannya kelihatannya saya ukur dari pretest semua hampir sama, semuanya nggak paham, masih belum paham, oke. Terus berdasarkan alat misalkan, alat juga semuanya udah kebagi rata, semuanya anak-anak udah punya gitu. Kemudian apa lagi gitu yang harus saya coba menurut Ibu gimana praktik yang baiknya untuk praktik diferensiasi gitu ini untuk terkait permasalahan saya. Gitu ya Pak ya. Ini izin ya Pak ya, bukan bermaksud menggurui tapi mungkin sharing aja ya Pak. Kalau pembelajaran berdiferensiasi yang pertama berarti harus kuat dulu pemetaan siswanya. Jadi harus memang dianalisa benar-benar. Bapak harus menganalisa anaknya ini kuat di mana, lemah di mana. Kemudian nanti coba, kan tadi ternyata sudah ada ya siswa-siswa yang termotivasi. Ada yang sebagian yang tidak termotivasi. Pernah digabung enggak? Oh, belum. Saya selama ini masih individu anak-anak untuk pembelajaran ya, biar dia sebenarnya pahamnya dari diri sendiri gitu. Nggak pakai kelompok. Kalau kelompok kadang suka ngandelin gitu Bu. Nah, kalau misalnya kelompok saling ngandelin bisa dipecah jadi kelompok yang lebih kecil enggak? Udah pernah coba 3 gitu ya, maksimal 3. Cuma ya karena 3 itu pasti satu ada lah yang nggak kerja gitu. Akhirnya ya balik lagi sama aja gitu. Ya kalau 2 mungkin itu saya belum pernah coba itu. Mungkin nanti bisa dicoba Kak yang berdua. Yang berdua itu ya Bu ya. Ini kira-kira menurut Ibu misalkan anaknya yang bisa sampai yang nggak bisa, atau yang kira-kira grade pemahamannya sama supaya dia belajarnya bareng-bareng. Nah kalau tadi kan tujuan Pak Satria adalah motivasi dulu ya, biar anak-anak ini semangat gitu ya, penasaran pengen belajar.
Kalau dilihat dari motivasi, berarti sebaiknya menggabungkannya dengan yang bisa dan nggak bisa, atau yang termotivasi dan tidak termotivasi. Yang termotivasi dengan yang tidak. Kalau memang tujuannya seperti itu, ya boleh dilaksanakan, gitu ya, berpasangan antara yang kurang termotivasi sama yang termotivasi. Nanti tinggal dianalisa. Nah, ada rencana nggak bagaimana cara menganalisa, oh ini kayaknya berhasil nih metode yang digunakan berpasangan ini? Baik, rencananya ya Bu ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba kasih kasus seperti kemarin yang saya sampaikan ke anak-anak. Kita kan belum tersampaikan yang akhir tuh. Nah itu rencananya akan dibuatkan tugas berkelompok gitu. Kemudian dari hasil pekerjaan yang mereka dipaparkan, nanti mereka membuat presentasi berupa video yang dimana porsi pembuatan videonya, penjelasannya sama gitu, setengah-setengah, supaya nanti temannya yang bisa nanti bisa nyontohin ke temannya yang belum bisa, kayak gitu. Dan sampai nanti kita tunggu dari kasus yang ada, nanti saya kembangkan lagi. Kira-kira dari kasus yang ada ini nanti bisa dikembangin ke kasus apa lagi. Masing-masing dari peserta nanti coba contohin satu. Nah gitu. Nah itu udah masuk pembelajaran berdiferensiasi Pak? Oh bisa ya gitu ya Bu? Iya. Itu masuknya berdiferensiasi iya. ya? Berarti kan yang sudah ditambahin lagi gitu ya kasus yang lain. Nah itu sudah bagus Pak. Berarti diferensiasinya jalan. Itu buat paham saya kalau itu berdiferensiasi. Kemudian juga tadi ya yang termotivasi dan tidak termotivasi, berarti KSE-nya juga dapat keterampilan sosial emosional ya, jadi saling mendukung ya. Dengan pembelajaran video tadi presentasi apa ya? Presentasi video. Berarti presentasi video ini nanti setengah-setengah. Jadi nggak biasanya kan anak-anak siapa yang bicara, siapa yang nyiapin materinya. Nah ini setengah-setengah. Oh harus kerjasama ya? Harus kerjasama semua. Nah setelah berpasangan, mungkin itu bisa dilaksanain ya Pak, yang mungkin kedepannya bisa dikembangkan metode-metode yang lain. Iya, Ini sudah bagus ya Pak, tadi kalau Bapak bilang bahwa oh ternyata saya tuh bingung gimana sih motivasi anak-anak dalam pembelajaran, jadi kita fokus ke motivasi dulu ya Pak. Nah berarti kan Bapak sudah bisa mengidentifikasi, nah berarti harus ada kayaknya dipasangin nih antara yang termotivasi sama yang tidak termotivasi ya Pak ya. Oke. Kira-kira mau dilaksanain kapan Pak? Itu berarti kalau dilaksanain ya 1-2 pertemuan ini. 1-2 pertemuan ini minggu depan berarti. Minggu depan bisa. Pertemuan selanjutnya ya. Nanti saya boleh ikut lagi Pak? Boleh. Boleh. Saya lihat ya, mungkin kalau memang bisa kita diskusikan kembali di pertemuan selanjutnya ya, berarti nanti berpasangan ya. Iya. Anak-anak nanti dibuat kelompok. Mungkin berarti kelompoknya yang memetakan saya sendiri gitu ya. Gak bisa juga kalau mereka membuat kelompok lagi, ntar ujung-ujungnya ya nanti hasilnya beda gitu. Berarti saya harus petakan mana yang termotivasi, mana yang belum, baru saya pasang-pasangkan. Ujungnya seperti itu nanti. Luar biasa nih Pak Satria, rencana aksinya sudah bagus ya. Nah kalau terakhir Pak, dari percakapan kita ini, ini Bapak sudah merasa mendapatkan solusi enggak? Iya, udah mulai tercerahkan, nanti berarti tinggal aksi nyatanya aja berarti di kelas gitu ya. Di kelas tadi ya. Benar. Jadi itu saja. Nah kalau kita lihat ya dari tadi, tujuan kita berdiskusi ini adalah kan untuk menganalisa hasil observasi pembelajaran yang kemarin ya Pak, dan kemudian untuk motivasi anak dalam belajar. Oke. Dan Pak Satria jadi tadi juga sudah tahu sendiri ya, sudah menjawab sendiri ya, bukan dari saya ya. Ya berarti ya Ibu kalau nggak dipancing juga nggak dapat. Ya, jadi kalau yang bisa Pak Satria simpulkan dari pembicaraan kita kira-kira apa nih hari ini?
Jadi hasil dari pembicaraan ini, dari tadi saya muncul suatu masalah di kelas ya Bu ya. Dengan berbicara dengan Ibu tadi, Ibu juga banyak masukan-masukan ke saya yang tekniknya juga Ibu kayaknya solusinya nggak keluar dari Ibu langsung, yang dibuat saya kayaknya berpikir oh akhirnya saya dapat sendiri gitu, dipancing-pancing sama Ibu Oke. Jadi hasil akhirnya saya dapat solusi tadi untuk permasalahan, tinggal hasil nyatanya saja kayak gitu dari semua masalah yang terjadi kemarin pada saat pembelajaran gitu. Terima kasih Bu masukannya. Sama-sama Pak. Udah ya, sudah semua. Mungkin untuk observasi atau diskusi kita boleh dicukupkan hari ini. Cukup, ya Pak ya. Ya. Nanti boleh kita diskusi selanjutnya setelah metode ini tereksekusi. Boleh, biar bisa. Nanti kelihatan berkesinambungannya ya Pak ya. Iya. Harapan saya bisa digituin, bisa berkelanjutan. Terima kasih Pak Satria, mungkin itu saja. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak.